saja ya, ketika waktu hujan saja yang deras minus 1,5 meter dari ini. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi Asia dengan jumlah penduduk perkotaan sebanyak 137 jiwa atau 53,7% dari jumlah populasi penduduk dengan pertumbuhan urbanisasi 4,1% per tahun. Ketidaksiapan menghadapi urbanisasi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kumuh. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 38.431 hektar luasan kumuh. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR mempunyai upaya untuk menangani kumuh melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap tingkat mutu dan juga pelayanan jasa di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program Kotaku menangani 23.656 hektar luasan kumuh dari 38.431 luasan kumuh di Indonesia. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama dengan masyarakat dan di Surabaya terdapat 3 kelurahan yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh. Dan inilah Kelurahan Wonokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSM Wonokusumo untuk menjelaskan pembangunan yang terjadi di Kelurahan Wonokusumo yang dikerjakan oleh KSM. Kami KSM ini dibentuk oleh BKM Wonokusumo dengan hasil musyawarah dari Kelurahan Wonokusumo terbentuklah kami karena kami kebetulan berdomisili di tempat yang dikerjakan. Ada urutan-urutan pekerjaan yang dikerjakan Kotaku DFAT di Wonokusumo ini, yaitu ya paving terus drainase, terus biofil komunal. Terus adapun kami juga untuk material-material ini kami juga survei ke toko-toko, dimana toko itu kemarin itu masalah ya yang kemarin sebelum pelaksanaan kita adakan survei dulu ke toko-toko untuk mencari yang pertama kualitas memang harus terbaik, terus habis itu untuk harga memang kita optimalisasikan itu untuk yang termurah. Jadi kita kedapatan satu toko yang bagus memang harganya sangat murah dan itu bisa dijangkau nggak jauh dari lokasi kita. Oh gitu ya. Selamat siang, saya BKM Wonokusumo Bapak Imam. Saya akan menceritakan proses awal masuknya program TFAT Kotaku sejak dari 2021 Februari. Proses sosialisasi awal yaitu kita kolaborasi dengan BKM sendiri, dengan tokoh masyarakat, pengurus kampung, dan juga kader, ikut serta juga masyarakat di wilayah Wonokusumo, Wonosari Wetan Baru, di masyarakat Wonosari Wetan Baru. Untuk sosialisasi tersebut itu dari awal kita di Balai RW di Kelurahan Wonokusumo, di lokasi yang perencanaannya itu akan dikerjakan, dan di situ masyarakat juga diundang, warga diundang untuk mengetahui pekerjaan di FAT Kotaku di wilayah tersebut. Perlahan namun pasti, aksi bahu-membahu antara pemerintah dan warga mulai berhasil. Semua sepakat untuk menjaga wilayah ini demi mencapai target kota tanpa kumuh.
Penanganan kumuh ini diharapkan tak hanya menuntaskan kumuh namun juga bisa menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang lebih baik, agar bisa melahirkan masyarakat yang lebih peduli dengan lingkungan serta menjadikan kota Surabaya lebih maju lagi. Program Kotaku DFAT ada beberapa pekerjaan di Wonokusumo, yaitu pekerjaan paving, saluran, dan biofil, dan juga yang ada lainnya seperti vertical garden dan relief. Salah satu prioritas untuk pekerjaan di FAT yaitu terkait biofil sanitasi, di mana antusias sekali masyarakat Wonokusumo, terutama di Wonosari Wetan Baru ini terkait biofil. Yang awalnya warga Wonokusumo ini buang airnya di kali. Dengan adanya program Kotaku Biofil ini, maksudnya biofil ini sehingga mengurangi membuang tinjanya ke kali, dan dengan adanya biofil bisa membuang di biofil tersebut untuk mengurangi seperti tinja-tinja di kali. Salah satu juga untuk guarding block, di sini juga hal yang baru dari DFAT Kotaku. Guarding block sendiri gunanya untuk difabel, karena dari warga lain bisa berkunjung ke Wonosari Wetan ini, Wonokusumo ini, dan juga bisa merasakan adanya guarding block tersebut. Terima kasih Pak Lurah sudah meluangkan waktunya bersama kami. Nah, di sini teman-teman, saya sudah bersama dengan Lurah Wonokusumo, Pak Andri Kurniawan, G. Pak Andri, ini kami mau berbincang-bincang dengan Bapak terkait adanya program Kotaku DFAT di Kelurahan Wonokusumo ini sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Andri terhadap adanya program Kotaku DFAT ini? Ya, program DFAT ini saya pikir kegiatan yang cukup positif ya, karena pada dasarnya bisa membantu warga masyarakat di bidang lingkungan dan juga kesehatan. Karena keberadaannya asistennya selama ini, warga di sana sebenarnya cukup membutuhkan penanganan dari bidang lingkungan dan juga kesehatan. Kegiatan di DFAT ini ada 3 kegiatan utama, yaitu ada saluran, drainase, ada paving, dan biofil. Bagaimana antusias masyarakat Wonokusumo itu sendiri terkait adanya kegiatan ini? Saya pikir cukup bagus ya, penerimaan dari masyarakat, karena itu tadi masyarakat cukup membutuhkan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini di FAT ini tentunya bisa membantu masyarakat di kehidupan sehari-hari. Misalnya di jalan ya, mungkin yang kemarin jalannya masih agak rusak ya, sekarang bisa terbantu. Untuk saluran juga, apalagi saluran ini sekarang ini kan lagi musim hujan, saya pikir cukup membantu masyarakat dalam mengurangi potensi banjir yang ada di tempat tersebut. Dan juga biofil ya, kalau kita bicara biofil, saya pikir ini cukup membantu program Kota Surabaya dalam bidang PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini masih ada beberapa ya warga yang membuang langsung ke dalam sungai. Nah, tentunya itu membantu kita mengurangi warga masyarakat yang langsung ke sungai tersebut. Jadi cukup positif, antusiasme warga juga cukup baik. Untuk saluran tadi berarti sebelumnya ada genangan ya Pak di kalau genangan mungkin dalam waktu hujan saja ya, ketika waktu hujan saja yang deras itu mungkin ada genangan, tapi langsung hilang ketika hujannya reda. Cuman kita pertimbangkan waktunya ya, mungkin kalau sudah ada kegiatan ini waktunya yang lebih cepat mengalir airnya, lebih lancar kan itu. Jadi genangannya bisa segera hilang kan. Ya.
saya pikir kalau banjir enggak ya di tempat tersebut, genangan. Genangan. Ya. Genangan. Ketika hujannya reda, ya genangannya hilang kan. Iya. Gitu. Cuman lebih cepat waktunya. Lalu untuk setelah kegiatan fisik ini selesai, tadi ada apa? Genangan, ada saluran tadi sudah cukup membantu warga masyarakat ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya kan pasti ada pemeliharaan. Ya. Nah, itu untuk pemeliharaannya sendiri bagaimana? Apakah ada tim KPP yang sudah terbentuk atau bagaimana? Tim KPP sudah ada yang terbentuk ya. Ya. Ya, mungkin kita tinggal sosialisasi saja kepada KPP tersebut. Tentunya kita harapkan ada peran dan tugas yang cukup signifikan dari KPP ini. Jadi pemeliharaan nanti bisa dilaksanakan dengan baik, karena pada dasarnya ini semua kan demi masyarakat di situ, di tempat tersebut. Untuk terakhir, apa harapan Pak Lurah untuk kedepannya, khususnya terkait kegiatan atau program-program untuk Kelurahan Wonokusumo itu sendiri? Kalau kita bicara mengenai kotaku, tentu saja masih banyak kegiatan dan program yang bisa dilaksanakan di tempat tersebut, terutama di RW 7 ya. Jadi masih banyak perlu bantuan di saluran dan juga mungkin masalah biofil ya. Biofil ya, iya. Biar masyarakat ini nol ya, Iya. nol yang Iya. langsung ke sungai. Tentunya kegiatan yang sekarang sudah berjalan, kita aturkan terima kasih. Tentunya kalaupun ada kekurangan, kita mohon bantuan lagi, walaupun dananya ada, anggarannya ada, karena sepertinya belum semuanya bisa tercakup di kegiatan pada tahun ini, pada sekarang ini. Iya. Gitu. Berarti lebih ke penuntasan kegiatan sanitasi itu tadi ya Pak? Sanitasi dan juga saluran juga. iya. Oh ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini kan kita menghadapi kondisi pandemi kan Pak. Iya. Apalagi kemarin sempat Wonokusumo merah ya, sempat merah. Nah, itu implikasinya apa terhadap adanya program ini dengan di kondisi pandemi seperti ini? Saya pikir karena kemarin program ini kan memakai warga sekitar Iya. memakai tenaga warga sekitar. Tentunya ini juga bisa membantu warga masyarakat sekitar dalam hal penambahan pendapatan warga ya, karena kemarin kan ya semuanya hampir memakai warga sekitar. Jadi saya pikir cukup membantu di tengah-tengah pandemi, mereka bisa mendapatkan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi pemirsa semua di Kota Surabaya khususnya. Saya Abdus Salam, Koordinator Kota Program Kotaku Tanpa Kumuh yang ada di wilayah Kota Surabaya. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Andi sebagai Pokja di Kotaku Surabaya terkait dengan program FAT yang ada di 3 kelurahan, yakni di Kelurahan Wonokusumo, Kelurahan Bulak Banteng, dan Kelurahan di Gunung Anyar Sambat. Selamat sore Pak Andi. Sore Pak Salam, apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Sibuk ya Pak Andi ya? Ya alhamdulillah masih menjalankan tugas Pak. Ini Pak Andi, kita nih terkait dengan program Kotaku tepat di yang ada di Kelurahan Wonokusumo, kemudian Gunung Anyar Tambak, dan Kelurahan Bulak Banteng. Menurut Pak Andi, terkait dengan program DFAT di Kota Surabaya, implikasi dari program pemerintah melalui program Kotaku yakni DFAT, menurut Pak Andi bagaimana? Ya terima kasih Pak Salam. Pertama kami menyampaikan apresiasi ya, terima kasih khususnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Hadir di sini, Pemda Kota Surabaya mendapatkan bantuan melalui program Kotaku yang didanai melalui program DFAT ini, DFAT yang dana grant dari pemerintah Australia ya Pak Salam. Di sini kami cukup menyambut baik dan pemantauan kami artinya di sini program yang cukup membantu Pemda Kota khususnya bagi warga Kota Surabaya, karena
secara prinsipnya kegiatan debat ini istilahnya merangkul masyarakat untuk turut melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Ya, di sini membantu masyarakat dalam masa pandemi ini. Dalam pandemi ini banyak memang warga yang juga terdampak secara ekonomi, artinya dengan adanya pekerjaan yang didanai dari DPAT ini membantu pertama secara mungkin penghasilan masyarakat yang sedikit banyak juga terdampak dalam masa pandemi di Surabaya. Seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Andi terkait dengan dampak pandemi yang terutama juga di Surabaya juga termasuk wilayah yang pekat dulu ya. Iya. Jadi dengan adanya program DFAT ini secara ekonomi juga mengangkat warga karena program Kotaku DFAT ini kan juga menjadi bagian program yang menitik beratkan kepada padat karya. Iya. Kelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi utama dalam program Kotaku ini. Iya. Karena di 3 kelurahan ya Pak, ada 3 jenis kegiatan yang lebih fokus kepada paving, kemudian biofil, kemudian drainase. Iya. Nah kira-kira gimana Pak? Karena 1M, 2M ini kan tidak akan menuntaskan semua persoalan yang ada di 3 kelurahan ini. Peran Pokja maupun pemerintah kota untuk kolaborasinya bagaimana Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya kegiatan ini paling tidak disampaikan Pak Salam tadi dengan suatu istilahnya aspek yang menjadi prioritas kota ya, khususnya yang terkait dengan drainase, karena Kota Surabaya pun saat ini juga masih tetap menaruh perhatian besar berkaitan dengan penanganan genangan di Kota Surabaya. Dan kembali lagi terkait dengan masalah sanitasi maupun biofil, ada satu hal yang menjadi istilahnya PR kota juga untuk dapat meningkatkan kualitas permukiman, khususnya terkait dengan kualitas dari lingkungannya. Jadi artinya di sini kami sampaikan bahwa Kota Surabaya berdasarkan perencanaan ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2021-2026 juga kami masih tetap menjadikan program peningkatan kawasan permukiman jadi satu program prioritas yang kami jalankan yang dijalankan oleh Kota Surabaya hingga 5 tahun ke depan. Jadi artinya terkait dengan peningkatan kualitas peningkatan kualitas wilayah permukiman ini salah satu hal yang menjadi prioritas kota untuk dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari kawasan permukiman masyarakat Kota Surabaya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, satu hal Pak lagi Pak Andi. Di salah satu kelurahan di Gunung Anyar Tambak ini, ini ada sanitasi atau warga yang masih memiliki MTK tapi tidak safety tanknya tidak sesuai dengan standar teknis. Nah dari sanitasi layak kemudian beranjak menjadi sanitasi aman. Kira-kira bagaimana kemudian, karena debat ini kan lebih pada pembangunan yang inovatif, kemudian juga ramah difabel, kemudian yang di Kotaku itu jargonnya adalah tentang pembangunan universal access itu. Nah, yang sanitasi aman ini Pak, kira-kira bagaimana kemudian, karena Kotaku sampai saat ini masih belum mengcover terkait dengan sanitasi aman. Pemkot bagaimana kemudian melalui Pokja PKP atau di forum Pokja PKP? Baik Pak. Ya, berkaitan dengan sanitasi aman ya, sekarang kan sudah berkembang dari sebelumnya sanitasi layak menjadi sanitasi aman ini. Ada yang kami sampaikan berkaitan dengan hal ini, intinya Pemkot kami sampaikan lagi bahwa ke depan dalam program pemerintah Kota Surabaya juga menaruh peran besar terkait dengan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat. Tadi berkaitan dengan khususnya ipal komunal menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Kota Surabaya, bagaimana untuk menyediakan sarana bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum tercukupi penyediaan, khususnya misalkan Jamban itu bisa kita fasilitasi dengan penyediaan safety tank secara komunal. Selain itu juga Kota Surabaya juga ke depan juga masih terus menjalankan kegiatan terkait dengan penyediaan motor jamban bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah.
Dan di sini kami memang ke depan terus melakukan inovasi, berupaya untuk melakukan upaya-upaya bagaimana untuk mencapai target atau istilahnya mencapai kondisi bahwa sanitasi di kawasan permukiman, khususnya di kawasan permukiman yang belum tersedia fasilitas sanitasi secara aman itu bisa dapat tercukupi. Mungkin seperti itu Pak. Makasih Pak Andi. Ya. Teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang santai dan singkat dengan Bapak Andi sebagai Pokja Kotaku Surabaya, sebagai Pokja PKP. Komitmen pemerintah Kota Surabaya terkait dengan sanitasi aman atau sanitasi layak kemudian tidak bisa diragukan kembali. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi kemudian keberlanjutan yang akan dinahkodai oleh pemerintah Kota Surabaya berjalan lancar. Makasih Pak Andi. Mohon maaf mengganggu. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak. Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan program Kotaku DFAT 2021. Semoga kedepannya program ini bisa berlanjut karena masih banyak lokasi yang masih belum terjangkau.